Shalom SIB Serdang, Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama dengan kalian belajar, merendahkan diri di hadapan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pastor Losius untuk kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh kepimpinan majelis gereja dan kepada semua jemaat. Kesempatan ini saya mau menyampaikan salam dari SIB Elevation. Kita tahu pada bulan Mei yang lalu sebenarnya kita bersama-sama running seminar elite yang kita anjurkan bersama. Tetapi oleh karena pandemik yang melanda dunia kita di dunia ini pada 3 bulan yang lepas sampai hari ini, maka kita tidak dapat menjalankan seminar elite itu. Tapi saya percaya kita tetap excited, kita tetap bersemangat karena ada waktu yang Tuhan sudah sediakan buat kita untuk dapat menjalankan elite ini bersama-sama di waktu yang lebih sesuai, waktu yang lebih indah untuk kita dapat menjalankan bersama-sama. Amin. Nah, tanpa membuang masa kita akan terus melihat firman Tuhan di dalam Esta yang ke-6, Esta pasal yang ke-6, ayat 1 sehingga 11. Saudara-saudari, di dalam pembacaan ini agak panjang karena ayat 1 sehingga 11. Sebenarnya saya mau baca seluruh kitab Esta, tetapi untuk masa yang kita ada memang tidak ada kesempatan untuk membaca semuanya. Tapi saya percaya kita sudah memahami cerita ini dan saya coba membawa kita dalam kisah ini karena saya percaya ada pelajaran-pelajaran yang indah yang Tuhan sedang peringatkan kepada kita, yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita melalui Esta yang ke-6 ini. Jadi mari kita lihat pembacaan ini saudara-saudari. Ayat yang pertama berkata demikian. Pada malam itu, Esta 6, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Kasihan saudara-saudari. Ayat yang keempat, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Maksudnya pada waktu raja dan semua biduanda-biduanda raja yang bertugas pada waktu itu sedang diskusi tentang apa yang telah dilakukan kepada Mordekai yang berjasa kepada raja. Ada satu pribadi yang bernama Haman di luar daripada pelataran istana itu. Jadi apa yang berlaku saudara, dikatakan maka bertanyalah raja, siapakah itu yang di luar pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Orang yang menurut pemikiran raja saudara telah berjasa kepadanya dan memang pun dia berjasa. Dan saya berpikir saat ini raja sedang mau untuk menghargai Mordekai. Tetapi datang Haman dengan niat untuk membunuh Mordekai. Raja ini mau menghargai Mordekai, tetapi Haman datang ingin membunuh Mordekai. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Mari kita lihat bersama-sama ayat yang kelima. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Kemudian ayat 6, setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya,
Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang berkenan menghormat, dikatakan apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku. Perasan? Saudara, mari kita teruskan ayat 7. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja. Wow. Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudara, mari kita ambil waktu berdoa sebentar. Bapa di sorga, kami datang kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah Tuhan yang layak dimuliakan. Pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami perlukan kekuatan daripada-Mu untuk mencerna, untuk dapat menangkap segala remah ataupun menangkap segala pesan-Mu daripada firman yang kami akan dengarkan bersama ini, yang kami akan pelajari bersama ini. Berkati SIB Serdang, berkati semua jemaat SIB Serdang untuk melihat sesuatu yang Tuhan letakkan di hati mereka melalui pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, kami, mari kita yang percaya kepada Tuhan kita hebat dan luar biasa, kita katakan amin, amin, haleluya. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini saya panggil sebagai total victory. Mari kita sebut bersama total victory ataupun kemenangan total. Mari kita sebut sekali lagi kemenangan total. Karena saya percaya daripada cerita ini saudara, kita melihat ada satu kemenangan total yang berlaku kepada Mordekai dan orang-orang Israel yang ada di dalam tawanan ini, yang ada di dalam pembuangan ini. Di sini saudara ada satu orang yang bernama Haman ingin membunuh, ingin membinasakan orang Israel. Ingin membinasakan terutamanya Mordekai. Dan dia sudah mendirikan satu tiang untuk membunuh, untuk menyula Mordekai. Tetapi apa yang berlaku akhirnya saudara, atas perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada Mordekai dan orang-orang Israel. Tahukah saudara di ayat yang ke-10 dari pasal 7. Mari kita baca sebentar. Esta 7 ayat 10 berkata, kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Saudara, bayangkan musuh ataupun Haman ingin membunuh Mordekai dengan tiang yang ia dirikan untuk membunuh Mordekai. Tetapi apa yang berlaku? Dia yang dibunuh di tempat di mana dia ingin membunuh Mordekai. Di atas tiang yang dia dirikan sendiri.
Ini yang saya panggil sebagai total victory. Kemenangan yang total terjadi. Musuh Mordekai mati, saudara, disebabkan karena apa? Disebabkan karena pedang ataupun boleh dikatakan senjatanya sendiri untuk membunuh Mordekai. Ini yang kita panggil sebagai kemenangan total. Di dalam kehidupan kita, saudara, kita sering berperang. Kita berperang dengan situasi yang tidak menentu. Hari-hari ini kita berperang dengan mungkin menyesuaikan diri dengan norma-norma baru, new norm yang kita sedang hadapi bersama-sama. Tetapi kita harus menjadi pribadi-pribadi di hadapan Tuhan yang memiliki kemenangan total, yang memiliki yang kita panggil sebagai kemenangan yang daripada Tuhan. Karena saya percaya kemenangan yang daripada Tuhan, kemenangan yang berlandaskan iman kita daripada Tuhan, itu yang kita panggil sebagai kemenangan total. Karena bila Tuhan berikan kemenangan, berarti saudara, Dia ada di pihak kita dan Dia menjamin kemenangan itu akan membawa masa depan yang penuh harapan di hadapan kita. Amin, saudara. Jadi hari ini, apapun yang engkau hadapi, apapun Haman yang sedang attacking hidupmu, mungkin keadaan keuangan, mungkin keadaan tempat kerjamu, mungkin ada yang sempat bergumul untuk kembali ke tempat kerja dengan keadaan-keadaan yang sudah berubah, tidak selesai lagi, ataupun mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ini adalah situasi yang mana harus kita bawa di hadapan Tuhan supaya kita mengalami kemenangan total. Jadi hari ini kita akan belajar daripada cerita ini, behind of the scene, ataupun di sebalik tabir daripada kemenangan total yang dimiliki oleh Mordekai. Amin, saudara. Yang dimiliki oleh Mordekai dan seluruh bangsa Israel. Apakah behind of the scene? Apakah di sebalik tabir? Karena itu sangat penting, saudara. Kalau kita melihat menonton movie, melihat movie-movie yang sangat menyenangkan hati kita, menghibur hati kita, pasti ada behind of the scene yang merupakan pengorbanan dan ada hal-hal yang mereka sudah korbankan untuk mencetuskan sesuatu yang menyenangkan itu, saudara. Jadi pasti kemenangan yang total di hadapan Tuhan pasti ada behind of the scene yang harus kita mengerti supaya dalam apapun keadaan hidup kita hari-hari ini kita mengalami kemenangan total. Amin, saudara-saudari, khususnya di dalam pelayanan kita di gereja. Yang pertama yang saya mau kongsikan kepada kita, adanya orang-orang yang prihatin ataupun lebih tepat lagi kalau saya katakan adanya orang yang tidak pentingkan diri sendiri. Jadi saudara, di dalam situasi hidup kita hari-hari ini, jangan kita hanya melihat pribadi kita senang. Jangan hanya kita mau survive sendiri, terutamanya kita tubuh Kristus. Kita harus bergandeng tangan sebagai orang-orang percaya untuk maju di dalam roh kerohanian. Sungguh pun begitu sulit untuk kita dapat datang beribadah di gereja seperti dahulu. Tetapi kita tetap saling mendorong di antara satu dengan yang lain. Itu yang kita panggil sebagai adanya orang-orang yang prihatin, yang tidak pentingkan diri sendiri. Di dalam firman Tuhan ini, kemenangan Mordekai ini ataupun kemenangan bangsa ataupun Israel yang ada di sini disebabkan adanya Esther dan Mordekai yang tidak pentingkan diri sendiri, saudara. Mereka mau berjuang, mereka tetap melakukan sesuatu untuk membela bangsanya. Kita mesti melakukan sesuatu untuk membela gereja kita, saudara. Jangan karena kita tidak lagi ke gereja, maka kita punya komitmen tidak ada lagi kepada gereja. Amin, saudara-saudari. Tetapi kita akan terus berkomitmen. Ini yang dipanggil sebagai kita tidak pentingkan diri sendiri. Kita tetap bersatu di dalam visi pelayanan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita lihat Esther, menarik sekali di dalam pembacaan ini. Sebenarnya dia sudah ada di istana. Amin.
Dia sudah ada di istana. Untuk apa lagi dia risau kepada sekiranya bangsanya dibinasakan? Apa yang mereka boleh buat, saudara? Karena mereka ini memang dalam keadaan buangan, diperbudakan di setengah tempat mereka berada di situ. Maksudnya mereka ini di dalam tawanan, dalam kehidupan yang under pressure, di dalam tekanan, saudara. Tetapi adanya Esther dan Mordekai yang bangkit. Mereka tidak pentingkan diri sendiri. Mereka tetap melihat bahwa bangsa adalah priority. Amin. Jadi kita melihat hari-hari ini, saudara, keluarga kita adalah priority kita. Gereja kita adalah priority kita. Memang Tuhan adalah priority kita, saudara. Memang Dia adalah sumber kita, saudara. Tapi ingat, gerejamu ataupun keluargamu, kita harus pelihara keluarga kita di dalam Tuhan. Ataupun keluarga jasmani kita. Amin, saudara-saudari. Kita mesti melihat perkara yang berlaku di dalam gereja tanpa mementingkan diri sendiri. Kita melihat mencetuskan komitmen-komitmen yang baru dalam hidup kita. Sungguh pun dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Beritahu teman kamu, saudara, kalau Anda bersama-sama menyaksikan ibadah online ini, tepuk belakang dia, beritahu dia, jadilah Esther, jadilah Mordekai. Amin. Yang tidak pentingkan diri sendiri. Ini adalah waktunya untuk kita membela gereja kita, membela keluarga kita, membela bangsa kita. Amin. Jadi itu sebabnya kalau engkau keluar dari rumahmu, jangan lupa pakai mask, sanitize. Itu semua adalah berbicara tentang tidak pentingkan diri sendiri, saudara. Kita menjaga environment, kita menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Yang kedua yang saya mau kongsikan adalah di behind of the scene daripada kemenangan total ini. Ada satu perkataan yang diperkenalkan oleh Nike, ya, brand Nike, yang dipanggil perkataan itu berkata, just do it. Amin, saudara-saudari, just do it. Kalau kita lihat, lakukan, ya. Kita dalam kalau saya buat dalam poin ini saya katakan melakukan sesuatu yang terbaik dan bukan untuk dihargai. Amin. Kalau kita lihat ada Mordekai di dalam cerita ini, kita temukan bahwa dia pernah melakukan kebaikan kepada raja, saudara. Di mana dia menghalang dua sida-sida yang ingin membunuh raja. Dan beberapa waktu, saudara, sampai tercatat di kitab sejarah. Maksudnya mungkin sudah beberapa waktu, bukan hanya beberapa hari. Beberapa waktu, mungkin tahun, di mana ketika Mordekai melakukan kebaikan itu kepada Raja Ahasuerus. Ya. Jadi apa yang berlaku adalah dia tidak dihargai, saudara. Tidak ada pingat kebesaran yang dia terima pada waktu itu. Tidak ada, sehingga kan raja tidak pernah mengetahui apa yang diberikan kepada Mordekai dengan apa yang dia sudah lakukan itu. Tetapi yang menarik sekali, satu malam Tuhan buat Mordekai tidak boleh tidur. Haleluya. Jadi saudara, memang ada waktunya. Saya rasa raja ini, saya percaya ini adalah divine appointment yang Tuhan lakukan kepada hidup raja ini. Di mana sengaja raja ini tidak boleh tidur malam itu. Jadi dia minta supaya kitab sejarah dibacakan. Dan dia mendapat, saudara? Dia mendapat cerita tentang kebaikan yang pernah dibuat oleh Mordekai. Dan pada waktu yang sama, ada Haman yang ingin mengemukakan hatinya, ingin membunuh Mordekai. Saudara, di sini Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Walaupun Naaman walaupun Mordekai, kalau bukan Naaman ya, Naaman another story. Tapi karena excited tersebut nama orang lain. Tidak apa, saudara, kita teruskan. Walaupun Mordekai tidak dihargai pada waktu ini,
kita dapat melihat pada waktu dia melakukan kebaikan maksud saya, tapi kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan untuk menggunakan apa yang ditaburkan oleh Mordekai. Amin, saudara-saudari. Berapa waktu yang lalu dia tidak dihiraukan, saudara. Apa yang dia lakukan tidak dihiraukan. Tapi hari itu, bukan kebetulan, saudara. Memang pada waktu itu memang Haman ingin bunuh Mordekai. Dan pada waktu itulah Tuhan set up. Amin. Tuhan melakukan sesuatu. Sehingga kan yang terjadi pada malam itu adalah twist. Ada satu putaran, ada satu perkara yang mana sepatutnya sepatutnya Haman mau bunuh Mordekai, tetapi apa yang berlaku? Tuhan pakai malam itu untuk mengubahkan segalanya daripada perkara yang dilakukan oleh Mordekai. Saudara, mungkin pada hari ini, dalam pandemik ini, engkau pergi ke gereja, mungkin engkau buat pelayanan, buat rakaman, saudara, engkau mendorong. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa di dalam kelompok sel Anda, saudara, Anda sedang mendorong seseorang. Pastor tidak tahu barangkali, saudara, tapi engkau lakukan. Tapi ingat saudara, walaupun orang tidak dapat melihat itu, Tuhan akan set waktu, Tuhan akan aturkan waktu, Tuhan akan set up waktu di mana engkau akan melihat apa yang kau lakukan itu tidak sia-sia. Karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kau taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin, saudara-saudari. Dan ini yang berlaku kepada Mordekai dan bangsa Israel yang ada di situ pada waktu itu. Jadi pada hari ini saudara, just do it. Just do it bukan maksud saya hal-hal yang negatif. Tapi maksud saya lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lakukan segala sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Tapi engkau mau memuliakan Tuhan dengan cara itu. Lakukan, just do it. Just do it with passion. Just do it with love. Lakukan dengan kegairahan. Lakukan dengan kasih saudara-saudari. Amin. Jadi ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Dan sampai waktu Tuhan yang akan menghargai engkau. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kau sedang menolong temanmu yang dalam kesusahan. Dan saya percaya, kalaupun orang tidak melihat itu, pastor tidak melihat itu, pemimpin gereja, Pastor Lucius tidak melihatnya, saudara-saudari. Brother Hendrias tidak melihatnya. Mungkin Sis Julie tidak melihatnya. Mungkin Sis Jerilyn tidak melihatnya. Tetapi Tuhan melihatnya. Just do it with passion and love. Lakukan dengan penuh kegairahan dan kasih. Dan kasihmu kepada Tuhan. Amin, saudara-saudari. Haleluya. Yang terakhir yang saya ingin kongsikan kepada saudara dan saudari, kepada jemaat SIB Serdang, kita akan lihat poin ataupun perkara yang terakhir yang sangat indah daripada pembacaan ini. Yang mana behind of the scene daripada kemenangan total yang diraihkan oleh Mordekai dan bangsanya, saudara, adalah pengharapan yang pasti kepada Bapa di surga. Mereka ada pengharapan yang pasti. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Kalau kita lihat dalam Esta 4 ayat 15 sehingga 17. Esta 4 ayat 15 sehingga 17 berkata demikian. Maka Esta menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpullah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja
sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan berbuatlah dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara, yang terakhir yang saya mau kongsikan, behind of the scene daripada kemenangan total, di sebalik tabir dari kemenangan total ini adalah pengharapan yang pasti ataupun iman yang pasti kepada pertolongan dan pertolongan dan perlindungan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Saudara, mereka percaya. Esther berkata, ambil waktu berpuasa untuk saya. Ambil waktu untuk berpuasa. Saya percaya ini di hadapan Tuhan, saudara. Karena tidak mungkin Esther memerintahkan mereka berpuasa supaya mereka diet. Supaya mereka kurangkan berat badan untuk dia bertemu dengan raja. Saudara, berpuasa selalu menceritakan, kalau orang Yahudi berpuasa selalu berbicara tentang ibadah. Jadi Esther mau supaya mereka tetap akan berharap kepada Tuhan. Sungguh pun sebenarnya Esther adalah wanita yang sudah punya package yang cukup, saudara. Maksud saya package yang cukup. Dia katakan dalam awal pembacaan kita ayat yang kedua. Kita boleh lihat di sana, kita temukan bahwa dia adalah wanita yang cantik, wanita yang maksud saya kita panggil sebagai wanita yang cantik. Ketika dia menghadap raja, saudara, saya percaya raja terpesona dengan keanggunan dan kecantikannya. Tapi saudara, dia tidak bersandar dengan kecantikannya, dia tidak bersandar dengan kemanusiaan apa yang ada padanya. Tapi saat ini adalah waktunya dia bersandar kepada kekuatan yang Tuhan berikan kepada bangsa mereka, kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ. Mereka datang kepada Tuhan, saudara-saudari. Jadi message yang terakhir, behind of the scene, di sebalik tabir daripada kemenangan total, saudara, adalah orang-orang yang berharap penuh kepada pertolongan dan perlindungan Bapa kita yang di surga. Dari situlah tercetusnya kemenangan yang total. Amin, saudara-saudari. Dan saya percaya pada waktu ataupun dalam saat-saat pandemik ini, dalam saat-saat yang mencabar ini, belum terlalu selesa. Sungguh pun kita akan, kalau dulu saudara hujung bulan itu happy karena kita akan pergi shopping. Tapi hari-hari ini kita dibatasi. Walaupun ada uang, saudara pergi shopping, masih berat hati untuk mengembara di seluruh shopping mall. Maksud saya, saudara, masih ada keraguan di hati kita. Berarti masih ada ketakutan. Tapi saya percaya, saudara, dalam saat-saat seperti ini adalah saat untuk kita bersandar kepada Tuhan. Saat untuk kita fokus kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Sungguh pun sepertinya dunia masih belum punya pengharapan. Kalau kita lihat di beberapa negara, saudara, ada tempat. Saya baru lihat ada bahagian di Germany di mana mereka total lockdown. Karena virus ini masih lagi berjangkit, virus ini masih lagi menular kemana-mana. Tapi saya percaya ini waktunya untuk kita berharap kepada Tuhan. Mungkin beberapa waktu lagi gereja akan dibuka dalam SOP yang melalui SOP yang sudah disiapkan. Tapi kita masih belum terlalu selesa, saudara, karena belum dapat hadir seperti semua jemaat seperti dahulu. Tetapi saya ingin beritahu kepada kita, sungguh pun masih dibatasi dengan segala yang ditetapkan, tetapi pengharapan kita tidak akan pernah berubah. Sama ada kita boleh attending church, kita boleh datang di bangunan gereja, ataupun kita mengikuti ibadah online. Pengharapan kita kepada Tuhan tetap pengharapan yang sama, yaitu pengharapan untuk terus bersandar kepada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mari kita sebut sekali lagi, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin, saudara-saudari. Mari kita datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini.
Kita bersyukur untuk sekali lagi kita diperingatkan, mungkin bukan perkara baru apa yang saya sampaikan pada hari ini, tetapi untuk masa ataupun waktu-waktu seperti ini, saya percaya firman Tuhan ini memberikan inspirasi buat kita. Dan saya percaya ketika engkau menangkapnya dalam hatimu, saya percaya Tuhan mau berbicara khusus untuk pribadimu dan mau menguatkan engkau dan mau memulihkan keadaanmu dalam beberapa waktu ini, saudara-saudari. Tangkap perkataan ini, karena inilah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kemenangan total victory. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur sekali lagi Engkau memberikan dorongan kepada kami, kekuatan kepada kami untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam hari-hari ini kami dalam kelemahan, tapi Tuhan menguatkan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau engkau sedang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, tentangan-tentangan dalam hidupmu akibat dari pandemik ini, datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan kemenangan total dalam hidupmu. Ingat, kemenangan total itu kita terima daripada Tuhan. Dunia tidak dapat memberikan itu kepada engkau. Datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah online ini, berkati persekutuan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati komitmen jemaat SIB Serdang supaya semakin mengerjakan pelayanan dengan roh yang menyala-nyala untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Allah kita hebat luar biasa, kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Haleluya.